Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazain rahmatika rahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca sama-sama. A'udzu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardi ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Akibatul apa? Akibatul mufsidin. Apa? Akibatul mufsidin. Mufsidin. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. Dan kalau sesungguhnya penduduk negeri-negeri itu mereka beriman dan mereka bertakwa, sungguh kami bukakan atas mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami menghukum mereka sebab apa yang mereka adalah mereka usahakan. Lagi, jikalau dan jikalau sesungguhnya penduduk negeri-negeri itu mereka beriman dan mereka bertakwa,
sungguh kami membukakan atas mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan. Maka kami menghukum mereka sebab apa yang mereka adalah mereka usahakan. Maka apakah merasa aman? Maka apakah merasa aman penduduk negeri-negeri itu sekiranya akan datang pada mereka siksa kami pada malam hari, sedangkan mereka orang-orang yang tidur. Lagi maka apakah merasa aman penduduk negeri-negeri itu sekiranya akan datang pada mereka siksa kami di malam hari, sedangkan mereka orang-orang yang tidur. Dan apakah merasa aman penduduk negeri-negeri itu sekiranya akan datang pada mereka siksa kami pada waktu duha, sedang mereka bermain-main. Dan apakah merasa aman penduduk negeri-negeri itu jika sekiranya akan datang pada mereka siksa kami di waktu duha, sedangkan mereka bermain. Maka apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Maka tidaklah merasa aman dari tipu daya Allah kecuali kaum yang merugi. Maka apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah, maka tidaklah merasa aman dari tipu daya Allah kecuali kaum yang merugi. Dan apakah belum menunjukkan bagi orang-orang mereka mewarisi bumi itu dari sesudah penduduknya, sekiranya jikalau kami menghendaki, kami timpakan musibah pada mereka sebab dosa-dosa mereka, dan kami tutup atas hati-hati mereka, maka mereka tidaklah mereka mendengar. Dan apakah belum hadayah di petunjuk mendapat memberi petunjuk. Dan apakah belum memberi petunjuk bagi orang-orang yang mereka mewarisi bumi dari sesudah penduduknya, sekiranya jikalau kami menghendaki, kami menimpakan musibah pada mereka sebab dosa-dosa mereka, dan kami menutup
atas hati-hati mereka, maka mereka tidaklah mereka mendengar. Itulah negeri-negeri yang kami kisahkan atas engkau dari berita-beritanya, dan sungguh benar-benar telah datang pada mereka para rasul mereka dengan bukti-bukti kebenaran yang nyata itu, maka sungguh sungguhnya mana? Lam yakun li. Maka sungguh mereka tidak akan beriman dengan apa yang mereka dustakan dari sebelumnya. Begitulah Allah menutup atas hati-hati orang-orang yang kafir itu. Itulah negeri-negeri yang kami kisahkan atas engkau dari berita-beritanya, dan sungguh benar-benar telah datang pada mereka para rasul mereka dengan bukti-bukti kebenaran yang nyata. Maka sungguh mereka tidak akan beriman dengan apa yang mereka dustakan dari sebelumnya. Begitulah Allah menutup hati-hati orang-orang yang kafir itu. Dan tidaklah kami mendapati bagi kebanyakan mereka dari memenuhi janji, dan sungguh kami mendapati kebanyakan mereka sungguh orang-orang yang fasik. Dan tidaklah kami mendapati pada sebagian besar dari mereka dari memenuhi janji, dan sungguh kami mendapati kebanyakan dari mereka sungguh orang-orang yang fasik. Kemudian kami mengutus dari sesudah mereka Nabi Musa dengan ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan para pemukanya. Mereka zalim padanya. Maka lihatlah bagaimana adalah akibat orang-orang membuat kerusakan itu. Kemudian kami mengutus. Kemudian kami mengutus dari sesudah mereka Nabi Musa dengan ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya. Maka mereka zalim terhadapnya. Maka lihatlah bagaimana adalah akibat orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Dan Nabi Musa berkata, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku seorang rasul dari Tuhan semesta alam. Dan Nabi Musa berkata, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku seorang rasul dari Tuhan semesta alam. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Ini ditutup ya apa ya? Tutup ya? Tidak ada ya? Dibaca dari awal. Dan jikalau
Dan jikalau sesungguhnya penduduk negeri-negeri itu mereka beriman dan mereka bertakwa, sungguh kami membuka atas mereka berkah-berkah dari langit dan bumi, akan tetapi mereka mendustakan. Maka kami menghukum mereka sebab apa yang mereka usahakan. Maka apakah merasa aman penduduk negeri-negeri itu sekiranya datang pada mereka siksa kami pada waktu malam, pada malam hari, sedangkan mereka orang-orang yang tidur. Dan apakah merasa aman penduduk negeri-negeri itu sekiranya datang pada mereka siksa kami di waktu duha, sedangkan mereka bermain? Maka apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Maka tidaklah merasa aman dari tipu daya Allah kecuali kaum yang merusak. Dan apakah dia belum memberi petunjuk bagi orang-orang yang mereka mewarisi bumi ini dari sesudah penduduknya, sekiranya jikalau kami menghendaki, kami timpakan musibah pada mereka sebab dosa-dosa mereka. Dan kami menutup atas hati-hati mereka, maka mereka tidaklah mereka mendengar. Itulah negeri-negeri yang kami kisahkan atas engkau dari berita-beritanya. Dan sungguh benar-benar telah datang pada mereka para rasul mereka dengan bukti-bukti kebenaran yang nyata. Maka sungguh mereka tidak beriman dengan apa yang mereka dustakan dari sebelumnya. Begitulah Allah menutup atas hati-hati orang-orang yang kafir. Dan tidaklah kami mendapati pada sebagian besar dari mereka dari memenuhi janji dan sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka sungguh orang-orang yang fasik. Kemudian kami mengutus dari sesudah mereka Nabi Musa dengan ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya, maka mereka zalim dengannya. Maka lihatlah bagaimana adalah akibat
orang-orang yang membuat kerusakan. Dan berkata Nabi Musa, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku seorang rasul dari Tuhan semesta alam. Kita cari kata-kata yang jamak barokat. Barokah, barokah, barokah. Kalau satu, Barokah. barokah. Puro, kalau satu, kor, Korea. naimun. Orang-orang yang tidur. Kalau satu, Naim. perempuan. Naimah. Khosirun, orang-orang. Kalau satu, Khosir. perempuan. Khosir. Zunub, Kalau kalau satu, dan bun. ulub, Hati-hati. kalau satu, Bun. amba, Berita. kalau satu, naba, rusul, para rasul. kalau satu, Rasul. bayinat, Bukti kebenaran yang nyata. kalau satu, Bayinah. bayinah. Kafirin, Orang-orang yang kalau satu, kafir. perempuan. Fasikin, Orang-orang yang kalau satu, fasik. perempuan. Ayat, kalau satu, Ayat. mufsidin, kalau satu, Mufsid. perempuan. Mufsidah. Al-alamin, Semesta alam. kalau satu, Alam. alam. Fi'il sulasi majid bina sahih salim. Bab awal. Oh ini ya pelajarannya latihan ya. Latihan. Meneliti yang mazid bab awal sampai bab 6. Bab 10. Ini ada kadzabu mereka mendustakan. fi'il apa? Majid. Mudoreknya. Kadzibu. Dustakanlah. Kadzib. Jangan. Kadzib. Orang mendustakan. Kadzib. Didustakan. Pendustaan. Takdzib. Takdzib. Yuk minum mereka. Mereka beriman. Fi'il apa? Mudorek. Madinya. Amanah. Imanlah. Jangan. Orang iman. Mukmin. Diimani. Keimanan. Iman. Mufsidin. Orang-orang. Berbuat kerusakan. Kalau satu. Mufsid. Isim. Ya betul. Isim apa? Isim fa'il. Madinya. Fasad ya gitu. Kalau lupa di fa'il ya ada alifnya, ada panjangnya. Iya. Madinya apa? Telah berbuat kerusakan. Ya, betul. Apa? Afsada yufsidu. Berbuatlah kerusakan. Afsid. Jangan. Latufsid. Orang kerusakan. Mufsid. Mufsid. Yang di Mufsad. pengerusakan. Ifsad. Ifsad. Nah, itu saja kita pahami. Ya. Kemarin diceritakan tentang negeri-negeri yang dihancurkan, gitu ya. Kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Lut, dan lain-lain. Maka tentang mereka itu dibuat pengandaian, andaikan, gitu ya. Andaikan sesungguhnya penduduk negeri-negeri itu iman dan takwa, gitu ya. Artinya tidak kafir seperti itu, tidak durhaka, tidak mengingkari kebenaran, tapi mereka iman dan takwa. Ini saya bukan siksa yang kami timpakan, tetapi kami bukakan kepada mereka barokah-barokah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendosakan, maka kami hukum mereka sebab apa yang mereka usahakan. Gitu ya. Ini dibuat pengandaian, tapi bukan begitu yang terjadi. Maksudnya supaya dijadikan pelajaran bagi
negeri. Jadi kan gitu. Iya. Negeri itu kalau kafir itu dibutuhkan oleh Allah ya. Iya. Terus andaikan mereka iman takwa, apa yang mereka dapatkan, gitu ya? Nah ini sebenarnya. Jadi supaya dijadikan pelajaran, dibukakan berkah-berkah dari langit dan bumi. Artinya dilimpahkan bagi mereka kecukupan rezeki, kekayaan yang bersumber dari langit dan dari bumi. Artinya hujan, curah hujannya cukup sehingga mereka tidak kekeringan, hasil buminya melimpah, tidak? Iya. Termasuk ditemukan tambang-tambang emas, nikel, uranium, macam-macam itu Allah siapkan bagi mereka. Tapi yang Allah katakan bukan itunya, tapi barokahnya, gitu ya. Itu makanya keterangannya sebetulnya yang dibutuhkan oleh suatu negeri itu sebetulnya bukan kekayaan alamnya, tetapi keberkahan dari kekayaan yang Allah berikan itu, gitu ya. Jadi andaikan dikasih kekayaan alam tapi tidak berkah, itu juga membuat mereka tidak sejahtera, maksudnya tidak bahagia, tidak bisa menemukan tujuan kehidupan yang sebenarnya, tidak bisa menikmati kehidupan dengan tenang, gitu ya. Gitu. Makanya kalau kita mengkaji di negeri kafir tapi kaya-kaya, maka di sana itu sebenarnya banyak ya, banyak ketimpangan-ketimpangan orang yang apa, yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Maka yang dibutuhkan itu apa? Keberkahan. Keberkahan itu apa? Yaitu keberkahan itu kebaikan yang bertambah-tambah, gitu ya. Jadi dengan kekayaan alam yang Allah berikan menghasilkan kebaikan. Kebaikan menghasilkan kebaikan. Kebaikan itu kebaikan yang bertumpuk-tumpuk, kebaikan yang bertambah-tambah, itulah berkah. Nah itu hanya bisa didapatkan dengan dua, iman dan takwa. Ya, iman itu artinya apa? Yaitu akidahnya benar, itu dulu ya. Iman artinya kalau iman itu urusannya dalam hati, keyakinan, meyakini ketauhidan Allah, meyakini Muhammad Rasulullah, meyakini itu ya, rukun iman yang enam, itu iman. Takwa itu sebagai bukti keimanannya, mereka siap melaksanakan apa yang Allah syariatkan. Segala perintahnya dilakukan, segala larangan ditinggalkan, yaitu namanya takwa. Takwa. Nah, itulah sumber keberkahan, gitu ya. Gitu. Makanya contoh sedikit Indonesia sama Saudi misalnya gitu ya. Itu kekayaan alamnya kan tidak ada apa-apanya, gitu ya. Keluasan wilayahnya juga bukan apa-apanya. Jadi jauh lebih kaya Indonesia, gitu ya. Lebih kaya di sana kekayaan laut, kekayaan hutan, tambang di sana paling cuma ada emas sama minyak ya. Di Indonesia semua tambang ada, luas wilayahnya juga nggak ada apa-apanya, cuma berapa gitu ya. Tapi kenapa kelihatannya lebih makmur yang di sana? Kenapa gitu ya? Nah itulah keberkahan, gitu ya. Dari keberkahan. Jadi malah apa di orang-orang situ katanya banyak menyimpan uangnya itu di luar negeri saking kayanya, gitu ya. Itu kalau Indonesia tambah utangnya banyak, ya. Padahal lebih kaya sebetulnya. Itu namanya apa? Keberkahan. Kenapa? Karena penduduknya jarang yang iman, jarang yang takwa. Imannya itu cuma dalam mulut ya, bukan iman yang hakiki. Karena seorang mukmin itu tidak mungkin mencuri, tidak mungkin korupsi, tidak mungkin menyalahgunakan kekuasaan jabatan kan gitu ya. Nah, jadi itu makanya tidak adanya. Makanya sebetulnya kalau untuk memperbaiki kondisi Indonesia ya apa? Dikuatkan apa iman takwanya, basic agamanya, pelajaran agamanya ditingkatkan, gitu ya. Jadi gitu. Jadi dijadikan orang-orang yang zuhud-zuhud gitu. Tapi ya sulit memang ya. Zuhud yang orang yang tidak cinta dunia, yang betul-betul mencintai akhirat, gitu ya. Ya, mereka tuh yang dijadikan penegak-penegak hukum. Nah, sekarang penegak hukumnya juga masih cinta dunia. Nah, akhirnya ya gampang diiming-iming, disuap gitu ya. Penegak hukumnya, polisi-polisinya itu kan tidak ada kan pelajaran apa? Pelajaran tentang zuhud itu kan tidak ada ya. Di kuliahnya mereka itu ada enggak ya? Tentang hakikat dunia, hakikat kehidupan, tujuan tidak ada ya materi-materi begitu. Ya, akhirnya ya rebutan harta dengan apa? Dengan orang yang punya perkara dalam pengadilan itu. Jadi tidak jelas
Cuma diajari apa? Diajari nangkep maling, ya diajari apa? Diajari jadi hal-hal yang bersifat teknis keduniaan gitu ya. Masalah hatinya tidak ada ajaran seperti itu. Itu akhirnya kaya tapi tidak berkah. Nah, kemudian loh mereka itu loh kok berani-beraninya bersikap seperti itu, gitu ya. Apa mereka tidak takut? Padahal sikap-sikap seperti itu sangat dimurkai oleh Allah dan Allah bisa menimpakan azab kapanpun yang Allah kehendaki. Kenapa mereka berani terus-menerus bersikap seperti itu? Apa merasa aman penduduk negeri-negeri itu bahwa bisa saja datang pada mereka siksa kami ketika mereka berada di malam hari sedang tidur. Kan bisa, tidak? Itu. Terus, ataukah merasa aman penduduk itu bahwa bisa saja datang pada mereka siksa kami pada waktu duha ketika mereka bermain-main. Gitu. Tadi dikatakan bermain-main itu karena orang-orang seperti itu kalau melakukan kerja aktivitas apapun jarang diniatkan untuk kepentingan akhirat. Jadi semua upaya-upaya yang dunia untuk dunia itu bulat di dunia itu namanya bermain-main. Gitu ya. Bermain-main itu kan sibuk, kerja, capek, tapi tidak ada hasil. Nah, hasil itu kan pahala akhirat gitu. Hasil upaya kita itu apa? Pahala. Nah, ketika yang dilakukan itu tidak bernilai akhirat, berarti itu main-main ya. Tuas capek, tuas sibuk, habis waktu, tapi tidak ada poin pahala yang dia dapatkan. Jadi itu namanya bermain-main. Apa tidak takut? Padahal faktanya itu azab Allah bisa datang kapanpun, gitu ya. Jadi makanya orang-orang nekat. Makanya di Indonesia itu kalau banyak kejadian-kejadian seperti itu, kalau tidak berhenti ya, maka dikhawatirkan azab yang besar itu akan terjadi. Prosesnya begitu soalnya. Prosesnya kalau Allah tidak membinasakan satu kaum, maka pemimpin-pemimpinnya itu banyak yang berbuat kedurhakaan. Itu prosesnya seperti itu. Maka nanti akan terjadi. Itu mengerikan sebetulnya. Ya, mengerikan. Karena Indonesia itu kan sebetulnya kemungkinan-kemungkinan itu banyak, gitu ya. Itu potensi bencana alam juga besar, seringkali terjadi. Terus Indonesia itu kan jadi rebutan negara-negara besar ya. Nah, bisa saja nanti dijajah negeri apa Amerika, apa Cina, terus dijajah mereka disengsarakan. Mungkin saja itu terjadi, gitu ya. Itu namanya tipu daya Allah. Apa mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Maka tidak merasa aman dari tipu daya Allah kecuali kaum yang merugi. Yang dimaksud tipu daya Allah itu apa? Yaitu kemakmuran, rasa aman, gitu ya. Sehingga dengan keadaan yang seperti itu, mereka merasa aman-aman saja. Merasa aman-aman, berbuat maksiat, berbuat korupsi, curang, pemimpin boleh merasa aman. Kita berbuat begini ya, tidak ada apa-apa. Akhirnya mereka terus-menerus berbuat. Itu namanya tipu daya Allah. Maka yang merasa aman. Tapi tidak ada apa-apa. Walaupun saya berbuat begini, tidak apa-apa. Ya, walaupun saya korupsi banyak, sampai sekarang KPK tidak bisa nangkap saya, gitu ya. Itu tidak berani mengusut saya, gitu ya. Itu namanya tipu daya Allah. Tidak, tidak apa, tidak merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang yang merugi. Gitu. Jadi kita itu sebagai orang mukmin, kalau supaya kita tidak merugi, kalau kita melakukan kesalahan banyak, gitu ya, ya kok tidak ada apa-apa, itu kita mestinya takut bahwa itu namanya istidraj, itulah tipu daya Allah. Mestinya dia segera bertobat sebelum dampak buruk itu menimpa dia. Tapi kalau orang merugi terus saja dia mumpung aman ya, sehingga dosanya semakin banyak. Nauzubillah min dzalik. Apakah belum menunjukkan bagi orang yang mewarisi bumi setelah penduduknya itu? Maksudnya kan bumi ini sebenarnya dulu sudah ada penghuninya, gitu ya. Nah, tapi penghuni yang dulu itu banyak berbuat kedurhakaan terus dibinasakan oleh Allah, terus diwarisi oleh mereka, gitu ya. Diwarisi oleh generasi berikutnya itu. Loh, kenapa perilaku mereka itu kok sama dengan generasi sebelumnya yang dibinasakan itu? Paham ya? Padahal kalau kami menghendaki bisa saja kami timpakan musibah pada mereka sebab dosa mereka. Kan bisa saja apa yang penumpasan yang terjadi pada zaman dulu itu menimpa juga mereka. Kenapa tidak mereka jadikan sebagai pelajaran?
dan kami tutup atas hati mereka, maka mereka tidak mendengar. Jadi nasihati bagaimanapun sudah tidak akan dihiraukan. Naudzubillah min dzalik, ya. Itulah negeri-negeri yang kami kisahkan kepada engkau, wahai Nabi, wahai Rasulullah, sebagian berita-beritanya. Negeri ini yang dihancurkan itu, ya. Sungguh telah datang para rasul mereka dengan bukti-bukti yang nyata, gitu ya. Tetapi sungguh mereka tidak akan beriman pada apa yang mereka dustakan sebelumnya. Begitulah Allah tutup kepada hati orang kafir. Ini maksudnya apa? Sungguh mereka tidak beriman terhadap apa yang mereka dustakan sebelumnya. Jadi yang dimaksud mereka dustakan sebelumnya itu karena mindset, ya. Mindset itu cara berpikir mereka yang seperti itu. Paham ya? Artinya misalnya cara berpikir. Jadi hidup itu ya untuk enak, untuk cari senang, untuk cari sukses dunia. Maka kita lakukan apapun demi perolehan dunia kita. Ya, orang punya mindset seperti itu, ya. Orang yang punya mindset seperti itu nanti ketika kebenaran datang, jadi hidup itu bukan untuk mempersiapkan akhirat, bukan itu, ya. Maka ketika kebenaran datang itu orang yang punya cara berpikir seperti itu mesti kebenaran itu akan mereka dustakan. Paham ya? Berarti mereka dustakan sebelumnya itu maksudnya karena mereka punya pola berpikir seperti itu, seakan-akan kebenaran belum datang pun sudah mereka dustakan. Karena kalaupun datang, ya mereka akan dustakan. Paham ya? Nah, itu yang dimaksud mereka dustakan sebelumnya. Karena pola pikir, karena cara berpikir. Itu. Begitulah Allah tutup atas hati orang yang kafir. Makanya orang yang tidak ditutup hatinya oleh Allah itu, dan dia akan senantiasa dapat petunjuk apa? Orang yang selalu membuka kekuatan akal dan hati seluas-luasnya. Tidak pernah menutup akal hati. Jadi pokoknya cita-citanya apa? Untuk mencari kebenaran. Pokoknya satu ingin cari mana yang benar, itulah yang saya ambil, yang saya ikuti apapun resikonya. Orang yang begitu terus, orang yang begitu tidak akan sesat. Tidak akan ditutup hatinya oleh Allah. Gitu. Terus, dan tidaklah kami mendapati kebanyakan mereka itu mau memenuhi janji, gitu ya. Janji sesuai di alam arwah dulu untuk mentauhidkan Allah. Ternyata hidupnya itu bukan untuk mengabdi Allah, malah untuk mencari dunia, gitu ya. Malah apapun dia upayakan demi cintanya kepada dunia itu. Dan sungguh kami mendapati mereka itu sungguh benar-benar orang-orang yang fasik. Artinya tahu kebenaran tapi sengaja mereka ingkari. Jadi bukan sesat tapi tidak kebenaran, bukan, dia tahu. Tapi kebenaran itu tidak mereka sukai, gitu ya. Terus mengambil jalan lain yang tidak benar. Itu namanya fasik. Ya karena sudah terpedaya oleh dunia tadi, ya. Jadi, kemudian kami utus setelah mereka Nabi Musa. Jadi setelah nabi-nabi dulu dihancurkan oleh Allah, maksudnya umatnya yang durhaka itu, ya. Nah, setelah itu Allah utuslah nabi berikutnya yaitu Nabi Musa, membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat kami, ajaran kami dibawa kepada Fir'aun dan para pemukanya, tetapi mereka mendoliminya, mendolimi ayat-ayat itu, gitu ya. Lihatlah bagaimana akibat orang yang membuat kerusakan itu. Jadi, mendolimi ayat-ayat itu maksudnya apa? Mendolimi ajaran. Apa yaitu dolim itu kan, dolim itu menyikapi tidak semestinya. Ini ya, mestinya begini. Jadi dolim itu apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bersikap tidak semestinya. Jadi mestinya kalau orang itu tidak dolim, adil, kalau ada kebenaran kan dia terima, dia ikuti, dia tunduk karena dia merasa saya itu butuh kebenaran, gitu ya. Maka saya terima adanya. Itu namanya tidak dolim. Tapi kalau disikapi sebaliknya itu namanya hanya mereka menyikapi tidak semestinya, tidak dolim. Jadi ditentang, dimusuhi, dilawan. Maka lihatlah bagaimana akibat orang yang berbuat kerusakan itu. Terus Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, saya itu seorang rasul dari Tuhan semesta alam. Terus bagaimana respon Fir'aun nanti berlanjut pada pertemuan depan.
Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Ya, Ustadz, sedikit kembali ke ayat 97. Ya, Mohon maaf tadi Kak saya terlewati. Bayatan itu diterjemahkan sebagai waktu malam, nggih. Apa bukan waktu malam, bedanya di nggih, malam hari. saat malam? Malam, nggih. Biasanya kita eh, menggunakan al lain. Bedanya apa, Ustadz? Ya, jadi makanya tadi bukan waktu malam ya, di malam. Malam hari. Nah, Jadi kalau layu itu menekankan ke waktunya, waktu malam. nggih, Kalau layu itu waktu. nggih. Kalau bayatan itu orangnya, orang yang berada di waktu malam. Oh, Makanya orangnya. Nggih, nggih. dari kata Orang yang bayat berada. itu kan bermalam, bermalam menginap gitu. Makanya mabit, Hmm. mabit itu artinya apa? Bermalam. Bait itu sebetulnya arti asalnya penginapan, tempat untuk melewati waktu malam. Iya. Jadi bayatan itu orang yang sedang berada di waktu malam. Kalau Orang lain yang itu berada di waktu waktu malam, malam. memang Nggih, waktu nggih, nggih. gitu ya. Matur nuwun, Ustaz. Bayatin orang yang berada di waktu malam. Iya, itu ya. Iya, monggo. Harus itu. Itu berbuat seperti apa sih Ustaz? Banyak sekali ayat-ayat yang maksudnya menasihati agar kita tidak berbuat kerusakan. Jadi apakah Orang yang mufsidin, berada di waktu malam. terlibat nih, Oh ya. yang dolim, ada fasik gitu. Ya. Itu apa Ustaz? Kalau yang mufsidin, Mufsidin. Iya. Iya. Jadi berbuat kerusakan itu Pak, itu bagaimana? ya. Iya. Jadi perilaku apapun yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul itu namanya mufsidin, ifsad, pengerusakan, gitu ya. Yang tidak sesuai Jadi dengan dengan ajaran Rasul. ajaran Ya. Rasul. Jadi karena Rasul itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki kehidupan manusia, kan gitu ya, dengan tuntunan-tuntunan wahyu, wahyu bimbingannya langsung dari Allah, dan manusia tidak bisa menemukan tuntunan itu dengan akalnya sendiri dan keterbatasan, mesti mereka tidak mampu mengatur dirinya sendiri. Harus ada aturan langsung yang datang dari penciptanya, gitu ya. Gitu. Yang kadang-kadang aturan itu ya di luar jangkauan pemikiran manusia. Yaitu, maka segala perilaku yang bertentangan dengan itu namanya pengerusakan. Baik yang bersifat fisik atau non-fisik. Gitu ya. Kalau non-fisik kan ada kerusakan akidah juga ya, ada kerusakan moral, jadi kerusakan juga kan ya. Jadi semua bentuk perilaku yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para Rasul, karena tugasnya Rasul itu islah, memperbaiki. Yang bertentangan dengan itu berarti ifsad, pengerusakan. Gitu. Itu ya, itu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.